Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Dalam video ini, kami akan menjelaskan pemodelan presentasi penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2015 menggunakan regresi spasial. Nah, kami akan melakukan proses analisis data menggunakan software R, mulai dari pengujian model regresi klasik hingga penerapan model SAR, SEM, dan SARMA. Nah, di sini adalah data presentasi penduduk miskin tahun 2015 sebagai variabel Y dan angka harapan hidup serta angka partisipasi kasar PT sebagai variabel bebas. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan analisis data menggunakan software R. Dengan langkah pertama itu kita menginput data numerik dengan file CSV, terus kita menginput map data sehingga diperoleh plot yang seperti ini. Tetapi kami tidak bisa menampilkan plot untuk mengetahui persentase penduduk miskin mana yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten atau kota yang lain, karena kami tidak dapat menemukan sintaksnya seperti apa. Baik, selanjutnya eksplorasi data. Nah, ini adalah masing-masing plot dan korelasi antara variabel dependen dengan variabel bebas X1 dan X2. Nah, interpretasinya yaitu keeratan hubungan antara persentase penduduk miskin dengan angka harapan hidup serta keeratan hubungan antara persentase penduduk miskin dengan angka partisipasi kasar PT adalah negatif. Nah, hal ini juga ditunjukkan dengan plot membentuk pola turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti semakin besar angka harapan hidup dan angka partisipasi kasar PT, maka semakin kecil persentase penduduk miskin. Nah, nilai korelasi ini juga menunjukkan nilai korelasi yang cukup kuat, tetapi dengan arah yang negatif. Artinya, ada hubungan yang kuat antara dua variabel, tetapi satu variabel meningkat saat yang lain menurun. Nah, ini seperti interpretasinya tadi. Misalkan, saat angka harapan hidup semakin besar atau meningkat, maka persentase penduduk miskin juga itu akan menurun atau semakin kecil. Selanjutnya, regresi klasik dan asumsi. Nah, ini adalah sintaks untuk memodelkan regresi klasik antara variabel Y dengan X1 dan variabel Y dengan X2. Dan diperoleh nilai koefisien, standar error, t-value, dan p-value dari model regresi klasik ini. Nah, hubungan antara variabel X1 dan persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa belum cukup bukti untuk menyatakan hubungan tersebut signifikan pada taraf 5%, karena p-value ini lebih besar dari taraf 5%. Namun sebaliknya, hubungan antara variabel X2 atau angka partisipasi kasar PT ini sudah menunjukkan bukti yang cukup untuk menyatakan signifikansi pada taraf 5%, karena nilai p-value-nya ini sudah lebih kecil dari 0,05. Dan nilai R-square ini menunjukkan bahwa sekitar 46,34% variasi dalam persentase penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model regresi. Nah, meskipun nilai ini tidak terlalu kecil, namun nilai ini juga tidak tinggi. Nah, didapatkan model regresi ini dengan Y duga sama dengan 57,89 dikurang 0,629 X1 dikurang 0,159 X2. Nah, interpretasinya itu misalkan nilai koefisien konstanta ini bernilai positif, artinya jika variabel X1 dan variabel X2 ini bernilai 0, maka rata-rata tingkat kemiskinan itu sebesar 57,89879. Selanjutnya, pengujian asumsi Galat. Nah, dari normal ggplot ini dapat terlihat bahwa titik-titik data berada agak dekat dengan garis diagonal atau garis referensi. Meskipun ada beberapa titik-titik data ini
yang agak jauh dari garis diagonal, tetapi bisa dikatakan bahwa distribusi data ini secara kasar mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, pengujian asumsi residual. Nah, dalam pengujian normality, residual saling bebas dan ragam residual homogen, didapatkan bahwa semua p-value-nya ini lebih besar dari alfa 5%. Jadi, hipotesis nolnya ini gagal ditolak. Maka, semua asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas, dan ragam sama terpenuhi. Akan tetapi, jika dilihat dari pengujian parameter sebelumnya, diperoleh ada satu variabel yang belum signifikan dan nilai R-square yang meskipun nilai ini tidak terlalu kecil, namun juga tidak sangat tinggi, sehingga mungkin perlu mencari variabel alternatif yang memiliki hubungan yang lebih kuat dengan variabel dependen, agar dapat menggambarkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Indeks Moran. Indeks Moran biasanya digunakan untuk mengukur autokorelasi spasial. Di sini, kita menggunakan indeks Moran pada persentase penduduk miskin menggunakan RStudio. Adapun sintaksnya sebagai berikut. Hasil outputnya terlihat bahwa p-value-nya bernilai 0,006736 dan nilai Morannya bernilai positif, yaitu 0,42188758. Adapun hasil plotnya sebagai berikut. Nah, biasanya dalam plot Moran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dari plot ini terlihat bahwa kebanyakan data persentase angka kemiskinan di wilayah Cirebon berada di kuadran 1 dan kuadran 3. Dalam indeks Moran, biasanya kita menggunakan hipotesis sebagai berikut, yang dimana H0-nya jika I sama dengan 0, artinya tidak terdapat autokorelasi spasial. H1-nya jika I lebih besar dari 0, artinya terdapat autokorelasi spasial positif. Sebaliknya, jika I kurang dari 0, artinya terdapat autokorelasi spasial negatif. Di sini terlihat bahwa p-value-nya kurang dari alfa 5% atau 0,0, maka kita akan menolak H0, yang berarti bahwa terdapat autokorelasi dan diperoleh indeks Moran yaitu 0,4219 yang mengidentifikasikan bahwa terdapat autokorelasi spasial yang positif karena di sini nilai Morannya bernilai positif atau di atas 0. Selain itu, dilihat dari nilai indeks Moran sebesar 0,4219 lebih besar dari nilai ekspektasinya yang bernilai 0 negatif 0,04, maka pola penyebaran penduduk miskin di Jawa Barat cenderung mengelompok. Pada plot terlihat jika persentase penduduk miskin di wilayah yang bertuliskan 21 itu tinggi dan juga dikelilingi oleh kabupaten atau kota lain di Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin yang tinggi pula. Indeks Moran residual. Nah, di sini juga terlihat hasil p-value-nya bernilai 0,01212 dan nilai Morannya bernilai 0,27957727. Nah, adapun hipotesisnya sama seperti dengan indeks Moran sebelumnya. Karena p-value
dari indeks Moran residual lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0, yang berarti bahwa terdapat autokorelasi spasial pada residual dan diperoleh indeks Moran yaitu 0,271977 yang mengidentifikasikan bahwa terdapat autokorelasi yang positif. Pengujian adanya autokorelasi spasial pada persentase penduduk dan residual disimpulkan jika ada autokorelasi. Sehingga dalam kasus ini, besar atau kecilnya persentase penduduk miskin di kabupaten atau kota Jawa Barat dipengaruhi oleh kabupaten atau kota di sekitarnya. Sehingga regresi klasik tidak baik dalam memodelkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Oleh karena ini, dilakukan pemodelan spasial untuk memodelkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Nah, kita menggunakan spatial dependent, menggunakan uji Lagrange multiplier. Nah, hasil outputnya di sini terlihat bahwa p-value dari SEM bernilai 0,07091 dan nilai SAR-nya bernilai nilai SAR-nya p-value-nya bernilai 0,01675 sampai dengan nilai SARMA p-value-nya 0,03549. Agar lebih mudah membaca hasil outputnya, kita buatkan tabel sebagai berikut. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua model yang memiliki autokorelasi lag, yaitu model SAR dan SARMA. Pada pengujian LM, diidentifikasi tidak adanya autokorelasi residual, tetapi adanya autokorelasi lag. Sehingga pada persentase penduduk miskin di Jawa Barat dapat dimodelkan menggunakan SEM, SAR, dan SARMA. Walaupun model SEM tidak menunjukkan adanya autokorelasi residual, jika ada indikasi autokorelasi spasial, pengujian menggunakan model SEM tetap diperlukan sebagai bagian dari analisis keseluruhan. Baik, selanjutnya model spasial dan asumsi pada SAR. Nah, pada sintaks pertama ini digunakan untuk melihat ringkasan statistik tentang model yang telah dibangun, termasuk koefisien estimasi, nilai T statistik, dan nilai p-value, serta informasi lainnya yang relevan dan mengevaluasi kualitas dan signifikansi model tersebut. Dan untuk sintaks yang kedua ini digunakan untuk menguji asumsi-asumsi dasar dari model SAR, yakni dari normalitas, homogenitas varians, dan independensi residualnya. Terus untuk model umum yang digunakan SAR ini adalah YPWY tambah X beta ditambah dengan error. Nah, nilai model SAR ini diambil dari koefisiennya, yang interpretasinya koefisien autokorelasi rho-nya memiliki positif dan signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penambahan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, untuk angka partisipasi kasar PT menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, memberikan pengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin. Nah, sementara untuk angka harapan hidup memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Terus untuk mengecek pengujian normality, independence, homogeneous variance, dapat dilihat bahwa p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 sehingga tidak menolak H0, atau dalam hal ini asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas dan ragam sama terpenuhi pada taraf nyata 5%.
Terus model spasial dan asumsi pada SEM. Pada semester yang pertama ini digunakan untuk melihat statistik dan tentang model yang telah dibangun, termasuk koefisien estimasi, nilai T statistik, dan nilai p-value-nya, serta informasi lainnya yang relevan untuk mengevaluasi kualitas dan signifikansi model tersebut. Terus untuk aktivitas keduanya ini digunakan untuk menguji asumsi-asumsi dasar dari model SEM, yakni normalitas, homogenitas, varians, dan independensi residualnya. Terus untuk model umum SEM yang digunakan yaitu Y sama dengan X beta ditambah lambda W U ditambah dengan nilai errornya. Nah, nilai model SEM ini diambil dari nilai koefisien. Nah, interpretasinya pemodelan ini adalah koefisien autokorelasinya lambda dan memiliki nilai positif dan signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penambahan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, untuk angka partisipasi kasar PT menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Memberikan pengaruh artinya memberikan pengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin. Sementara untuk angka harapan hidup memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Untuk mengecek pengujian normality, independence, homogeneous variance-nya ini dapat dilihat bahwa p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak menolak H0 atau dalam hal ini asumsi residualnya yang berdistribusi normal, saling bebas dan ragam sama terpenuhi pada taraf nyata 5%. Terus untuk model spasial dan asumsi pada SARMA. Pada sintaks yang pertama ini sama penjelasan tadi mengenai model spasial SAM dengan SEM, yang dimana untuk melihat ringkasan statistik tentang model yang telah dibangun termasuk koefisien estimasi, nilai T statistik, dan nilai p-value, serta informasi lainnya yang relevan untuk mengevaluasi kualitas dan signifikansi model tersebut. Terus untuk yang sintaks kedua ini digunakan untuk menguji asumsi-asumsi dasar dari model SARMA, yakni untuk normalitas, homogenitas, varians, dan independensi residualnya. Terus model umum yang digunakan SARMA ini yaitu Y sama dengan PWY ditambah X beta ditambah lambda WU ditambah error, di mana model SARMA ini diambil dari nilai koefisiennya. Dengan interpretasinya, koefisien autokorelasinya persentase penduduk miskin di Jawa Barat atau RO-nya bernilai positif dan signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penambahan persentase penduduk miskin. Koefisien autokorelasi residual atau lambdanya bernilai negatif dan tidak signifikan. Selain itu, angka partisipasi kasar PT menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin, sementara untuk angka harapan hidup memberikan negatif tetapi tidak signifikan. Untuk mengecek pengujian normality, independence, dan homogeneous variance, terlihat bahwa p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak menolak H0 atau dalam hal ini asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas, dan ragam sama terpenuhi pada taraf nyata 5%. Selanjutnya, pemilihan model terbaik di antara keempat model ini dengan cara melihat nilai AIC-nya. Nah, pada slide sebelumnya, pada sintaks summary di SAR, SEM, dan SARMA, itu pada output yang paling bawah dapat dilihat nilai AIC-nya. Nah, nilai AIC yang paling kecil itu adalah model SAR, sehingga
SAR digunakan untuk memodelkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat dengan diperoleh model yang seperti ini. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2015, faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Jawa Barat adalah angka partisipasi kasar PT atau variabel X2. Dan berdasarkan perbandingan antara model regresi klasik, SAR, SEM maupun SARMA, model SAR merupakan model terbaik karena memiliki nilai AIC terkecil. Sehingga dengan bantuan software R, diperolehlah model yang seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.